Dan pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB periode 2004-2007, Makarim Wibisono. Prof. Makarim, kalau kita melihat pernyataan terakhir dari Sekjen PBB yang mengatakan bahwa Timur Tengah ada di ambang kehancuran, di dalam sidang Dewan Keamanan itu Sekjen PBB juga memperingatkan semua pihak untuk tidak ikut masuk di dalam konflik ini. Kalau Anda lihat, apakah PBB masih bisa memainkan peran sentral untuk mendeeskalasi konflik ini, atau memang PBB pun saat ini sudah tidak punya arti di dalam konflik ini? Bagaimana, Prof? Ini hal yang disentuh oleh Antonio Guterres ya, mengenai bagaimana peliknya ya mekanisme multilateral menghadapi masalah sengketa di Timur Tengah ini. Karena apa? Karena di sini ada yang namanya kaitan kepentingan yang sangat menonjol antara negara Barat, khususnya adalah Amerika Serikat dengan Israel. Ya, memang pada waktu ada voting mengenai gencatan senjata di Gaza, di situ Amerika Serikat tidak membilang tidak atau voting no, tapi dia memberikan kesempatan lahirnya resolusi Dewan Keamanan PBB. Tetapi hal yang akan menyangkut mengenai hal-hal di luar itu, ya ini sangat bergantung pada bagaimana konsiderasi Amerika Serikat terhadap kaitannya dengan Israel ini. Nah, menurut hemat saya, kita sudah melihat bagaimana dinamika pengaruh daripada kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Gaza, itu kepada dunia, termasuk juga di Amerika Serikat ya. Nah, mudah-mudahan di dalam periode pemilihan umum di Amerika Serikat ya, ini juga membuat semacam tekanan kepada pemerintah Biden untuk lebih mempertimbangkan pendekatan yang lebih rasional, ya, tidak semata-mata mendukung sikap dari Israel. Kalau semakin ada kemajuan di bidang itu, tentunya PBB itu bisa mengambil langkah-langkah yang signifikan. Tetapi kalau masih tetap ya loyalitas mati antara Amerika Serikat dengan Israel, maka PBB itu akan terbentur pada prosedural yang tidak memungkinkan dia melakukan langkah-langkah yang maju. Bagaimana dengan pengaruh dari politik internal masing-masing negara yang sedang terlibat konflik ini, Prof. Makarim? Kalau kita lihat Israel, Netanyahu semacam ada dalam titik point of no return karena juga menghadapi kontestasi politik di dalam negerinya. Biden pun di Amerika Serikat tidak lama lagi juga akan menghadapi kontestasi yang sama. Akan ada perubahan sikap yang signifikan atau memang seperti yang tadi Anda katakan akan tetap berpegang teguh kepada loyalitas ikatan antara Amerika Serikat dengan Israel sehingga konflik ini kelihatannya sulit untuk menjadi mereda. Bagaimana, Prof? Seperti diketahui ya, masalah mengenai Israel dan di Timur Tengah ini kan juga mempunyai masalah yang berkaitan dengan sejarah ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang berkepentingan terhadap masalah di Timur Tengah ini kan tidak semata-mata kelompoknya Benjamin Netanyahu ya, karena juga ada kelompok Israel yang menginginkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Misalnya saja ya, two-state solution pendekatan yang diterima oleh semua aktor pada waktu itu ya. Nah, tapi sekarang di bawah Benjamin Netanyahu kan dia sudah mengabaikan two-state solution dengan menginginkan adanya one-state solution. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana kekuatan yang mendukung Netanyahu di kabinetnya di Israel tadi. Kalau dia melihat bahwa ada kemunduran dari pendekatan tangan besi yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, tentunya dukungan di dalam negerinya juga akan berubah. Nah, kalau itu terjadi dan juga akan mendorong dia bersikap lebih fleksibel terhadap peranan multilateralisme, maka ini membuat PBB akan bersikap akan responsif terhadap peluang-peluang yang ada. Jadi kita banyak sekali tergantung pada bagaimana mekanisme-mekanisme yang terjadi di dalam negeri itu. Ya, nah ini yang akan kita tunggu sampai di mana. Nah, kita mengharapkan kalau bisa ya dorongan-dorongan terhadap mekanisme
pendekatan dengan tidak menggunakan kekerasan ini dilanjutkan secara gigih oleh semua pihak Ya. yang bermain di sini. Karena memang ini Ya. merupakan suatu hal yang sangat-sangat menentukan. Prof. Makarim, Indonesia masih tetap menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Kalau Anda lihat di dalam konflik yang sekarang sudah melibatkan Iran juga di Timur Tengah, di Israel, di Palestina, apakah Indonesia bisa memainkan perannya mungkin lewat PBB, mungkin melobi negara-negara kuat di PBB untuk kemudian sama-sama membuat konflik ini segera berakhir, atau memang tidak bisa itu dilakukan saat ini? Bagaimana, Prof? Saya melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia beberapa saat ini kan sudah cukup aktif dan cukup boleh dibilang mengambil langkah-langkah yang juga mengandung risiko yang cukup signifikan ya, tapi telah dilakukan dengan baik. Nah, kalau kita misalnya ingin mendekati pihak-pihak yang bermain di saat ini, itu mungkin juga karena pendekatan Indonesia dengan Iran kan baik ya, hubungannya sangat baik ya. Nah, ini bisa membuat semacam peluang-peluang ya agar Iran itu juga mempunyai sikap-sikap yang lebih akomodatif terhadap apa yang diinginkan oleh Indonesia. Nah, saya melihat sekarang ini ya bahwa langkah yang diambil Iran itu kan adalah langkah merespon apa yang dilakukan oleh Iran untuk menyerang dia punya konsulat jenderal. Jadi ini adalah tindakan membalas yang dilakukan oleh Israel. Memang berdasarkan pasal 41 dari Piagam PBB, memang ada ketentuan self-defense itu dibenarkan oleh Piagam PBB. Oleh karena itu, kita hendaknya juga menyadarkan kepada Israel ya, bahwa ini adalah langkah yang dilakukan dalam rangka membalas langkah yang dipakai oleh Israel untuk menyerang konsulat jenderalnya. Ya, jadi ini sesuai dengan pasal 41 ini dibenarkan oleh Piagam PBB. Jadi saya melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan selalu terbuka ya. Jadi hanya kita hendaknya terus senantiasa berjuang untuk mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan terjadinya pertemuan-pertemuan gagasan. Prof. Makarim, setelah konflik ini pecah antara Israel dan Iran, pemerintah Indonesia, kalau saya lebih spesifik lagi, melihat Kementerian Keuangan itu membahas khusus melakukan pertemuan Menteri Keuangan bersama dengan eselon satunya. Salah satu yang dibahas adalah ketegangan atau meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sebagai seseorang yang berpengalaman di politik internasional, seberapa khawatir Anda, Prof. Makarim, terhadap eskalasi dari konflik ini dan dampaknya bagi Indonesia? Ya, kalau misalnya Anda mengetahui ya, bahwa Iran itu kan adalah produsen minyak yang besar sekali. Saya pernah berkunjung ke sana dan melihat potensinya. Pada waktu saya berkunjung itu potensinya 4 juta barrel per hari ya kemampuannya dia. Jadi bagi pasaran minyak dunia itu akan berpengaruh besar ya apabila terjadi peperangan yang melibatkan Iran ya. Dengan naiknya harga gas bumi ya, ini kan juga akan berpengaruh pada APBN daripada Republik Indonesia. Jadi oleh karena itu Indonesia juga harus mempersiapkan diri pada kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga tadi ya. Nah sekarang kalau menurut hemat saya paling baik adalah bagaimana kita berusaha menghindari terjadinya hal-hal yang berdampak luas tadi itu dengan cara menghadapinya dengan cara bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menggunakan kemungkinan-kemungkinan atau jasa baiknya untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang berlangsung. Saya ingat tadi, Antonio Guterres tadi mengatakan bahwa ini membuat ya peranan daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecil ya. Karena apa? Karena pihak-pihak yang berkait itu menutup kemungkinan-kemungkinan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi kalau itu dibuka, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu bisa berbuat banyak sekali. Karena apa? Karena dia didukung oleh sistem multilateralisme yang mempunyai prinsip-prinsip universal. Ya, nah oleh karena itu, kalau itu bisa dipakai sebagai jalan keluar oleh semua pihak, ini merupakan suatu persepsi yang bisa memberikan penyelesaian-penyelesaian secara hal-hal yang bisa diterima oleh semua pihak. Baik.
Kita tentunya berharap sama-sama bahwa konflik ini tidak membesar dan sebisa mungkin juga mereda. Semoga supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mungkin juga lewat jalur PBB bisa efektif membantu meredakan ketegangan. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004-2007, Profesor Makarim Wibisono sudah mencerahkan kami malam ini. Selamat malam, Prof. Makarim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.